Pada video kali ini, kami akan menerangkan isi tugas kami, yaitu makalah Sistem Pemerintahan Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah perbandingan administrasi negara. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, nama saya Tisna Amalia, NPM 192106741 dengan nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Siti Gusmilah, NPM 192106754 dengan nomor absen 41. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pandi, NPM 192106710, nomor absen 03. Perkenalkan, nama saya Siti Rabiatul Isnaniyah, NPM 192106753 dengan nomor absen 40. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NPM 192106744 dengan nomor absen 32. Nama Shirley Dewi Purnawindari, NPM 192106751, nomor absen 38. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km atau 85 mil di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita $511, tertinggi ketiga di Asia Timur pada saat itu setelah merdeka. Investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Keng Swee membentuk ekonomi Singapura saat ini. Sistem pemerintahan di Singapura serupa dengan Inggris. Presiden diibaratkan Ratu Inggris yang cuma untuk jabatan skrinomina normalitas, tetapi Presiden diberi kehormatan juga sebagai pemegang ketentuan kunci di Singapura. Dalam sistem politik Singapura, Perdana Menteri yaitu pemegang kekuasaan, sama persis dengan apa yang berlangsung pada sistem pemerintahan Inggris. Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer di mana Perdana Menteri bersama para menteri baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Selama ini terjadi di Singapura, kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang ada di dalam parlemen, sehingga para anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang ada di dalam parlemen. Wabah corona alias COVID-19 memukul ekonomi banyak negara tak pandang bulu. Negara dengan tingkat perekonomian maju seperti Singapura saja bisa tergoncang. Ekonomi Singapura dipastikan jatuh dalam resesi kuartil 2 2020. Pertumbuhan ekonomi Singapura kontraksi 41,2% quarter on quarter atau 12,6% YoY dan menjadi permasalahan dalam sistem pemerintahan Singapura. Secara teknikal, resesi terjadi jika suatu perekonomian mengalami pertumbuhan negatif pada PDB socially adjusted atau dengan mengeluarkan faktor musiman minimal selama 2 triliun berturut-turut. Singapura jatuh ke jurang resesi ekonomi setelah 2 kuartal berturut-turut perekonomiannya tumbuh minus.
Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI) mengumpulkan data awal pertumbuhan ekonomi negeri Singa anjlok 41,2% pada kuartal 2 2020 dibandingkan kuartal sebelumnya. Secara tahunan, ekonomi Singapura juga terkontraksi 2%. Penurunan itu lebih dalam dibandingkan kuartal 1 2020 yang minus 0,7%. Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal menilai dampak resesi Singapura terhadap Indonesia tak terelakkan sebab Singapura merupakan negara tujuan ekspor non-migas terbesar kelima dan merupakan yang terbesar di ASEAN. Langkah pemerintah Singapura hadapi resesi adalah dengan mengumumkan stimulus sebesar 33 miliar dolar Singapura atau sekitar 349,6 triliun rupiah. Langkah-langkah stimulus yang ditempuh Singapura termasuk dukungan UAH yang ditingkatkan, keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu. Keringanan biaya sewa menyewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah dan memperluas jumlah potongan di sektor pabrik dan swasta ke lebih dari 40.000 pekerja. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan isi tugas. Jadi kesimpulannya adalah sistem pemerintahan di Singapura serupa dengan Inggris. Presiden diibaratkan Ratu Inggris yang cuma jabatan untuk normalitas. Tetapi Presiden diberi kehormatan juga sebagai pemegang kunci ketentuan di Singapura. Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana Perdana Menteri bersama para menteri baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Permasalahan yang sedang dialami oleh pemerintahan Singapura yaitu terjadinya resesi ekonomi yang disebabkan oleh perekonomian mengalami pertumbuhan negatif pada PDB (Seasonal Adjusted) selama 2 triwulan berturut-turut. Langkah yang dilakukan pemerintah Singapura dalam menghadapi resesi adalah dengan mengumumkan stimulus sebesar 33 miliar dolar Singapura atau sekitar 349,6 triliun rupiah. Sekian pemaparan isi tugas makalah sistem pemerintahan Singapura dari kami. Salah khilaf mohon maaf, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.